Shalom, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, biarkan firman itu selalu menguasai kehidupan kami, dan firman itu selalu merubah kami menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Paulus berduri. Kita buka firman Allah di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, di sini adalah berbicara tentang Paulus yang berduri. Kalau kita boleh belajar, saudaraku, bahwa ketika Paulus hidup itu mengalami banyak sekali duri yang melekat dalam diri Paulus. Tentunya duri apa itu? Kita boleh melihat duri yaitu sakit penyakit, yaitu duri siksaan, duri yang selalu melekat kepada diri Paulus mengenai kehidupan menginjil yang pada waktu itu mengalami banyak sekali pergumulan dan desakan bagi banyak orang. Sehingga kehidupan Paulus itu penuh dengan duri, saudaraku. Nah, dari awal Paulus menginjil sampai Paulus selesai kehidupannya, duri itu tidak pernah lepas. Nah, ketika dia berusaha melepas duri itu, apa kata Tuhan? 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan. Kata Yesus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Nah, setelah saudara Paulus mengerti tentang kasih karunia itu, dia menerima karunia, kasih karunia itu yang tadi dirasanya duri itu sebuah penghalang yang harus dihilangkan. Tetapi ketika Tuhan memberikan dan mengajarkan kepada Paulus tentang satu rema, paradigma kasih karunia, di situ Paulus tidak meminta duri itu untuk dicabut kembali. Tapi Paulus justru bersyukur tubuhnya diberikan duri-duri. Supaya apa? Supaya di dalam aku lemah, maka aku kuat, saudaraku. Nah, kalau kita melihat kehidupan Paulus, saudaraku, itu hidupnya sungguh tidak mengenakan. Tetapi justru dengan itu Paulus menyadari, justru tanpa duri, dia tidak akan pernah bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia mencintai duri itu, dia bermegah dalam siksaan itu, dia bermegah dalam tantangan itu. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Ini saya akan bukakan 3 ayat menggambarkan yaitu kesukaran Paulus, menggambarkan yaitu duri Paulus, saudara. Kita lihat dulu ayat yang ke-13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nah, saudara, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Ketika Paulus berjalan menuju Damsyik, dan di tengah perjalanan Tuhan menjamah Paulus, saudaraku, dan di situ
Paulus mengatakan bahwa aku menginjil pertama kali karena aku sakit pada tubuhku. Ada juga mengatakan Paulus mengalami sedikit kebutaan karena ketika dia melihat sinar itu, saudaraku, sehingga mengalami sedikit kebutaan. Sehingga kitab atau ayat atau buku atau apapun itu yang ditulis oleh Paulus itu berukuran besar. Ada juga tafsiran yang mengatakan Paulus itu mengalami epilepsi, penyakit ayang, saudaraku. Sehingga ketika dia jatuh, dia kejang, saudaraku, kerap kali dia jatuh dan dia kejang. Nah, bahkan kalau kita melihat ada satu istilah di negara Irlandia, epilepsi itu dikatakan adalah St. Paul's disease. Sehingga mereka mengatakan di Irlandia, kalau ada orang sakit epilepsi, itu dikatakan adalah disease dari Rasul Paulus. Dan juga kita belajar, saudaraku, bahwa ketika zaman dulu, ketika orang yang mengalami yang namanya epilepsi, saudaraku, itu, saudara, adalah penyakit yang tidak boleh didekati banyak orang. Atau boleh saya katakan epilepsi itu adalah penyakit yang diludahi orang. Makanya disebut morbus insputatus. Sehingga orang yang epilepsi akan diludahi, saudara. Nah, itu penyakit yang sungguh mengerikan. Nah, nggak sampai di situ, kita buka kembali Kisah Rasul 14 ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu. Ya, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Perhatikan baik-baik. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu, dirajam batu, dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, mengelilingi Paulus yang dikira mati, yang diseret keluar kota itu, bangkitlah Paulus lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara, ini adalah kejadian yang luar biasa. Ketika Paulus bukan hanya sakit, bukan hanya epilepsi, bukan hanya mengalami kebutaan, tetapi ketika itu dia dirajang batu. Dan kondisi orang menyangka dia mati, berarti ini kondisi yang sukar, kondisi yang sulit, kondisi yang sangat hancur, saudaraku. Maka dia dibawa keluar ke kota itu. Dan ketika para murid-murid mengelilingi Paulus, yang tadinya dikira mati, babak belur, bangkit, saudaraku, dan masuk ke kota. Bahkan berikutnya, hari berikutnya, dia pergi menginjil bersama dengan Barnabas. Nah, ini keadaan yang sangat luar biasa. Satu lagi, Bapak Ibu, kita lihat dulu. Galatia 6 ayat yang ke-17. Galatia 6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, saudaraku. Nah, perhatikan, tanda-tanda milik Kristus ini, Bapak Ibu, boleh diartikan adalah sebuah tanda-tanda luka atau tanda-tanda siksaan seperti Kristus yang dihajar, disiksa, menderita dalam penyakitnya, dipenjara, saudaraku, hidupnya nggak enak. Tetapi pada akhirnya Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu sempurna. Nah, saudara, kelap kali duri-duri itu juga sedang menancap dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami seperti Paulus sakit penyakit. Ada orang yang mengalami seperti Paulus kehidupan yang tidak enak. Ada orang seperti Paulus mungkin kehidupan dalam kita berusaha, saudaraku, kita juga mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali duri yang masih menancap dalam hidup orang percaya. Tapi belajarlah untuk melihat di sisi lain, saudaraku, bahwa mungkin hanya dengan duri itulah kita bisa merasakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin hanya dengan cara itulah, saudaraku, kita boleh membuat kembali, mengingat kembali tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, bisakah kita hari ini ketika kita dalam kelemahan, kita mengatakan justru aku kuat? Ketika dalam kelemahan, justru aku bisa mengatakan Tuhan itu baik. Ketika dalam kelemahan kita bisa mengatakan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Maka jangan pernah berdoa untuk duri itu meninggalkan diri saudara. Tapi berdoalah ketika duri itu ditancapkan dalam hidup saudara. Kita boleh mengatakan seperti Paulus, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, apa selanjutnya Bapak Ibu? Kita akan melihat firman Tuhan yang terakhir, ketika duri tidak dilepas dalam diri Paulus, apa kata Paulus? Kita lihat dulu. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, garis bawahi kata tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, manusia lahiriah semakin merosot, tidak semakin baik. Duri itu semakin masuk ke dalam tubuh Paulus. Duri itu semakin menyiksa hidup Paulus, semakin merosot. Tidak semakin baik. Tapi manusia batiniah itu dibaharui hari demi hari. 17, saudaraku. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan, siksaan, penyakit, ancaman, caci maki, bicara apa yang Paulus alami, itu mengerjakan sebuah yang namanya kekekalan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Paulus. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, di sini perhatikan, Paulus menyadari bahwa duri yang menancap dalam hidup Paulus itu bersifat sementara. Paulus menyadari duri ini tidak bersifat kekal. Tapi ketika aku mengatakan justru aku dalam kelemahan aku kuat, justru aku lemah, kuasa Tuhan sempurna, itu mengerjakan kekekalan. Sehingga saya percaya saudaraku, ketika duri nanti tetap ada dalam hidup kita, dan ketika hidup kita sudah selesai, maka duri itu tidak menancap dalam hidup lagi. Tapi kita sudah menuai apa yang kita kerjakan, menuai apa yang kita tanam di dunia ini. Dan percayalah, tuaian itu, saudara, kita akan menikmati bersama dengan Bapa di surga. Maka kata Amsal 24 ayat yang ke-10, kita penutup firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu adalah satu kondisi yang hati yang dilanda kekecewaan. Menganggap sesuatu, mengharap tidak dapat, mendalami karena beratnya beban Bapak Ibu, sehingga tawar hati. Orang yang kecewa, orang yang terlalu berlebihan sedihnya, orang yang kepahitan, orang yang penuh dengan dendam, itu tawar hati. Nah, kalau sudah dalam kesesakan kita tawar hati Bapak Ibu, maka kita tidak bisa untuk menikmati yaitu kebaikan Tuhan. Maka kekuatan kita itu kecil. Maka hari ini ketika kita boleh belajar tentang duri di dalam hidup Paulus, dan saya percaya duri itu juga sedang menancap dalam diri kita. Saudara tidak boleh tawar hati, saudara tidak boleh kecewa, saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan. Justru dengan duri itulah kita mengatakan, aku kuat hari ini. Justru dengan duri itulah kita boleh mengatakan, di saat aku lemah, maka kuasa Tuhan sempurna atas hidupku. Jangan tawar hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan, firman Tuhan ini boleh merubah setiap kami, dan kami boleh taat, mempunyai hati yang sungguh-sungguh mendengarkan kebaikan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan dan persoalan, tantangan dalam hidup,
karier, studi, keuangan, masalah apapun itu juga. Masalah kesehatan, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu. Percayalah Tuhan akan membukakan pintu berkat ya bagi engkau dan saya. Serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Kami serahkan bagi yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Supaya bilur-bilurnya menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu ingin membutuhkan pelayanan doa dan konseling, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.